illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jemaah salat subuh di mushola Rotul Muhibbin, mudah-mudahan kita hari ini istiqomah. Tak ada di mushola kita, di jalan, lagi di jalan pas dengar azan belok ke masjid dan ke mushola, itu istiqomah. Karena pilihan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, pilihan sebanyak ini kita yang terpilih. Alhamdulillah. Berkat apa? Berkat doa orang tua kita, berkat doa bisa jadi tetangga-tetangga kita, ya. Di doanya kita alhamdulillah peduli dengan mushola dan masjid, ya. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah. Alhamdulillah hari ini tak ada zikir, ya segala zikiran bersama. Berhubung hari sudah jam 5:30, jam 6 kita harus selesai. Kalau dikit-dikit baik, kita tausiah ini minggu keempat. Anak ini dapat diamanah ke Lidai ini melok sudah 2 tahun, 3 tahun melok zikir itu. Melok zikir sudah 3 tahun. Ya juga namun supaya untuk musola masjid. Sebenarnya ada rombongan zikir mana-mana, jadi bisa. Nah yang dikaji itu pengajian tauhid. Kajian tauhid lewat sifat wudu atau bisa juga lewat sifat asmaul husna, 99 nama Allah. Kalau tidak lewat itu belum pernah belajar. Karena belajar biasa lewat sifat Allah dan asmaul husna. Kajian tauhid ini letaknya di dalam hati. Kalau syariat kita alhamdulillah sudah berjalan. Kalau syariat tidak melaksanakan sholat ini sudah perintah Allah. Nah tauhidnya cak mana? Tak bisa kita nak ke musola ini kalau ada Allah kirim hidayah di dada kita. Tak mungkin bergerak kaki kita. Walaupun lah dia sehat walafiat, tidak butuh gitu, berduit lah dia. Kalau hidayah tidak masuk ke dada kita, tak mungkin kita ke musola. Paling kecil lah hidayah itu tergantung di diri manusia itu. Kalau hidayahnya besar, dia buat ke masjid. Kalau hidayahnya kecil, di rumah dia jadilah berjemaah di rumah. Nah, itu Allah itu menaruh di dada-dada hambanya hidayah. Jadi kita terpilih di sini, mudah-mudahan istiqomah. Terus kaki berjalan itu atas nikmat Allah. Berarti Allah redonya dengan kita pagi ini. Karena ada 2 yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dibuka-nya, dia rahasianya. Kita ibadah solat subuh berjemaah ni cak-cak tidak weh. Cak tak katik weh. Cak habis ibadah di dalam itu ada kereduan Allah Subhanahu wa taala.
Itu kita kalau nyengok saudara kita bisa tidak sholat, bisa kan anak kita ada harus panas diri kita kan, cetok lah sholat. Nah, lu bawa tangan marah kan. Kalau kita nyengok maksiat di situ ada terasa kurang nyaman gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada kerinduan di dalam diri kita. Mudah-mudahan tak jadi lepas oleh Allah sampai kita meninggal. Nah, wong yang berbuat maksiat, lalai, berbuat maksiat itu dosa besar itu tinggal ke sholat, cipo itu deh, tinggal ke sholat, akimi sholat dari zikri, itu sangat besar dosa wong yang tinggal ke sholat. Tetapi kita tetap mendoakannya ada anak kita, ponak kita, tidak sholat doa doa tidak bisa negara, sehingga sudah sholat, kalau itu sudah, tidak. Karena dia tidak tahu di dalam itu ada rahasia Tuhan itu kemurkaan dia. Cak be, dia seneng saya duitnya banyak, aja dah sholat duitnya banyak, sehat cak seneng be, dia dah tahu di dalam itu ada kemurkaan Allah. Nah itulah istidrot namanya, istidrot. Kalau tidak ditegur Allah sampai meninggal lah kecewanya. Kita ini biasanya yang sholat ditegur Allah, lapang dikit ditegur Allah gitu. Lupa caknya aku ni musola misalnya kan. Lagi lapang lagi lupa, apalagi sempit ingat ada juga lagi sempit lupa dengan Allah kan, ada juga. Nah, yang mukallibal qulub sabit qulubah. Nah, Allah yang membolak balik hati. Itu juga di apa-apa nak bisa mungkin kita nak bersandar ke Allah. Nah, dari situlah di bulan Sa'ban ini, Sa'ban itu ada bid'ah ke dak arti Sa'ban di zaman Nabi. Nah, tak paham Sa'ban itu arti bahasa Arab pertengahan bulan. Apa dak arti zaman Nabi? Tak ngerti dah ni. Orang ganti pula sama zaman lelah. Jadi bingung kita nak jelas dia pertanyaan dia itu kita ngerti. Siapa cuma baik dia itu. Ibarat tak bagus mana? Tidak berjilbab dengan berjilbab. Tak berjilbab tapi dia tak pernah ngatai wong. Imero daripada berjilbab mata. Tak ada kenal. Yang bagus tu berjilbab. Tak ngatai wong bukan pasangan sinonim itu tu bukan. Pertanyaannya itu tidak pas. Tidak. Aku tu boleh udah berjilbab ibarat tu ngomong apa? Wong berjilbab apa? Berjilbab tu apa wong tak berjilbab ngomong wong. Salah kan? Tak boleh tetap. Terus itu apa ke pas dia buka jilbab tu bebas aku tidak. Ya kan? Cuma baik misalnya musola dia. Tapi main ini misalnya apa kena misalnya pacaran misalnya untuk budak-budak muda cuma itu sholat mengelak pacaran misalnya apa nggak boleh kan sholat pacaran tidak boleh ya kan. Nah itu untuk memperadukan yang hak dengan yang batil untuk menguji kita kan apa kebir kuat sholat apalagi ay tumben jadi apalagi tumben itu mulai kita iman gitu ay tumben tapi biasa jika mana nggak bu tapi biasa ujian bagi kita kan. Padahal itu bukan pertanyaan ibarat yang pas. Nah, kembali lagi kita di bulan Sa'ban ini, Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri mengatakan pertengahan bulan Sa'ban ini Sya'ban. Nun terakhir itu nurullah, cahaya Nabi. Jadi bulan Sa'ban ini bulan cahaya Nabi. Untuk kita disunah untuk berselawat kepada Nabi. Ada dua penafsiran ulama di bulan Sa'ban ini yang tidak dapat dia 300 pintu rahmat dari subuh tadi maghrib tadi ya. Tapi sekarang sampai kaget dibuka 300 pintu rahmat, maghfirah Allah, ampunan Allah. Udah turun galau. Nah cuma dua yang tidak dapat. Wong yang syirik terhadap Allah, yang kedua yang wong yang mutus silaturahmi. Sebenarnya pangkal penyakit itu tauhid ini syirik kepada Allah. Musyrik keluar agama Islam ini syirik. Syirik itu kalau ulama tauhid menafsirkan ada dua, syirik jali, syirik hobi. Syirik jali itu syirik besar, tak ngerti itu udah kenal. Syirik besar itu syirik non muslim, kafir. Nyembah patung jelas, tidak. Nyembah batang pohon jelas, nyembah keris jelas, sesajen jelas. Tapi ada syirik hobi kata Nabi. Tidak. Imam Malik sendiri, guru Imam Syafi'i mengatakan syirik hobi itu syirik yang tersimpan di dalam hati. Syirik hobi itu bagai semut hitam
di Batu yang itu berjalan di malam hari, tidak kenyinguan, ya kan? Nak nyinguk itu tak kata lain kecuali banyak berselawat kepada Nabi. Maka nuru itu cahaya, ya kan? Nuru cahaya Nabi. Nah, ibarat itu kalau kita nak tahu semua itu aja, maka center sinar. Nah, sinar, waduh, itu semua berjalan. Nah itulah, baru kita lepas dari siri kopi. Ya, siri kopi inilah akan merusak amal ibadah manusia, terutama ujung dah ikhlas. Dah ikhlas. Ikhlas itu kalau di Al-Quran itu surah Al-Ikhlas, tapi kholis bersih. Bersih itu kemana? Bersih ke mana? Itu susah. Aku kata, aku suka ikhlas kemana? Ikhlas itu ibarat kan? Ikhlas itu tidak ngarep apa-apa. Oh, tidak mungkin. Maksud ikhlas itu qul huwallahu ahad, kata Allah itu satu. Allah dewe yang ngantar hidayah kita tuh lewat Muhammad kepada itu. Nah, sehingga kita bisa sholat. Nah, baru kita hilang. Kalau kita baca dewe, masih balik ke kita. Sedekah tadi memang ya rozak, Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki lewat kita. Nah, diuji kan? Kalau dia merasa ini dari kita, kan dari Allah, sudah ada ikhlas. Memang kalau dia rozak ini dari Allah, dia amanat Allah, alhamdulillah sedekah, ya kan? Macam bantu wong, itu ibaratnya itu kebesaran Allah hadir di dalam diri kita. Nah itu baru ikhlas. Allahu ahad. Yang kata Allah itu satu. Satu dalam apa? Dalam sifat, dalam sifat dan dalam asma dan dalam af'al. Ya, sifat itu rasul sifat. Kalau Asmaul Husna 99 nama Allah, nama Pak Haji, misalnya nama Muhajir Hidayat, sifatnya macam mana? Macam ini, cek ini, cek ini. Sifatnya cek ini, cek ini. Yang kita punya anak, misalnya 5 anak, kita tahu sifat-sifat anak kita ini. Tahunya anak tidak sanggup ini. Itu sifat, tapi namanya Muhammad, Abdullah, tidak Tori. Nah, itu nama Allah. Beda dengan sifat. Kalau afal kelakuan Allah terhadap hambanya. Cak itu ibadat ini jangan dibalik ke diri gitu, kelakuan gitu. Baliklah seolah-olah kelakuan Allah. Hadis An-Nawawi ihsan anta budallah ka'annaka taro fa ilam takun taro fa ilam yaraka. Beribadah kamu kepada Allah seolah-olah melihat Allah, dengan syarat belajar tauhid, tidak boleh jadi Allah. Tak boleh bukan kita Allah, kembali ke yang punya Allah. Punya kita tu mana tak kati punya gitu. Punya kita tu tangan punya kita, isi mata punya kita, kepala punya kita. Isi memori di dalamnya mana ada punya kita, jantung kita berdetak dewe dah bacaan. Sekarang kita pegang jantung, kita detak ini. Berdetak dewe tak mungkin. Dalam fisika, dalam matematika yang namanya dewe itu tak kati, dia mesti detak ini. Kita laju pula ke Allah. Turun nafas. Nah. Ada turun nafas apa? Ini kita nafas kita. Tak ada turun dewe, dia tu. Allah ini turun naik ini. Bila terjadi kebesaran Allah, darah kita mengalir. Allah mengalir. Makanya Fir'aun itu tak baca dia nak ngaku Tuhan. Kalau baca ngaku Tuhan, coba dia tu makan itu kan kita tu makan sikot misalnya makan kurma, bisa kuku panjang, rambut ini kok yang rambut ini panjang, alis ini tidak terpanjang. Kan dia ngatur loh kan. Nah, kita ngatur diri kita lagi tak sanggup. Mana nak ngaku Tuhan? Tidak. Fir'aun itu. Terus kalau memang dia Tuhan kok lahir belakangan, nah itu kan. Nah itu. Nabi Musa keselnya dengar itu. Kalau berarti jauh kalau kita nak ngaku Tuhan. Ngaku hebat kita tidak bisa. Mana nak hebat? Kuku panjang ini deh kita tidak bisa nahan. Rambut kita panjang ini bisa kita nahan. Oh panjang, kok panjang rambut ini kita baca. Ada kebacaan gitu. Ada bacaan gitu nih, ada kayak di kawak-kawak dosa. Nah itulah punya gitu nih. Dosa, aib, maksiat. Nah itu baru punya gitu. Selain itu kan ada merusak hak Allah yang ada di diri gitu, di amanat Allah. Di dalam surah Al-A'raf itu alastu rabbikum karena Tuhanmu. Nah, bahkan turun ke dunia ini melakukan perintahku. Ya, Mama khalaqul insana wal jinna illa liya'budun. Jin juga. Benar. Aku ni nak cipta ke kau kalau memang kalau tidak illa liya'budun dah ada nak cipta ke kau. Ya kan? Tak mungkin presiden nak punya bawahan kalau tak nak untuk disuruh-suruh. Tak mungkin kan?
Itu begitu juga Allah, tak mungkin kita ada di sini tak ada di Yamin Bali. Ya kan? Wa ma khalaqtul insa wal jinna kecuali untuk beribadah kepadaku. Alhasil larangan maksiat kita larang galau. Ya. Nah, itulah kita kembali kepada Allah, minta ampun di bulan Sa'ban ini. Nun yang pertama di Syabdul Qadir Jalan Nurullah, banyak-banyaklah selawat kita. Maka selawat itu akan membawa syafaat di dunia dan di akhirat lagi, apalagi di alam kubur. Kita perlunya cahaya Nabi itu. Dan sifat 20 ini pernah ajar di sini, sudah selesai, dan ini anda ulang lagi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Sekarang kita ini kalau anda urut itu sudah masuk wahdaniyat. Ada yang bertanya, Ustaz, ada tak ujinya? Namun dia ngaku Allah di dalam Al-Quran. Ada di surat Toha. Surat Toha ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah. Sesungguhnya ana ini, aku ini Allah. Aku ini adalah Allah. Terus itu la ilaha illa ana. Nah ini Toha. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Surat Toha ayat 14. Buka kalau kakek balik ke rumah, ini anakku. Ada yang ngomong ke profesor dokter, dia tak kati Allah tu ngaku bahwa Allah itu ada di dalam Al-Quran. Ada surat Toha. Innani anallah. Innani sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Nah langsung berikutnya ada yang ngaku juga tak kata perintah surat ini sudah dengaku ke Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah tali zikri. Fa'buduni, sembahlah aku, kau sebagai hamba, lakukanlah sholat untuk mengingat aku. Itu. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah itu namanya walaupun dikurangi dia tambah gagah. Allah itu makhrijul hurufnya ada 4. Allah, alif lam lam ha. Allah, benar? Allah, alif lam lam ha, makhrijul hurufnya 4. Itulah tadi innani ana Allah, katakanlah aku ini Allah. La ilaha ana, kata Allah, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Nah Allah kalau dihilang ke siku hurufnya lam lam ha, ada jadi lillah. Lillah di dalam Quran ini sudah Al-Quran tuh oleh 2 ekor 255 sampai 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah bumi dan langit. Lillah. Di surat Fatihah ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ada Tuhan semesta alam. Lillah dikurang ke sikok huruf lagi apa Allah itu nama dalam Quran. Jangan kena lengkap alif lam lam ha itu. Allah. Pangkal tenggorokan Allazi baru Allah tebel tu Allah aduha depannya. Kalau makhrijul huruf jadi kurang ke sikok lagi, tinggal lam dengan ha, lahu. Ada di surat Yasin itu ada lahu banyak dalam Quran itu. Di ayat ke-82 semalam kita baca, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada kata kelas sesungguhnya Allah itu kalau berkendak dia cuma ngomong kun, kayo hari ini kayo. Kun kata Allah, kalau lapang hari ini lapang. Itu kun kata Allah meninggal dengan asma Allah mumit meninggal. Kun kata Allah sehat-sehat. Tambah gagal. Itu lahu dihilang tuh, tinggal 2 huruf. Maka kita hilang lagi si huruf, tinggal habe. Beda. Aduh, aku bawa ha itu kan nama Allah. Itu nama Allah. Siko dalil ngete kul huwallahu ahad. Katakanlah hu dia itu kembali ke Allah. Beda. Katakanlah Allah itu satu dalam sifat dan af'alnya. Jadi 4 huruf ini walaupun dihilang tuh makhrijul huruf ini tetap jadi Allah. Nah, itulah kebesaran nama Allah. Apalagi kita
nafsi kita lihat, kita pandang dalam kehidupan cak matahari itu ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, Allah menjadikan bumi dan langit pacak terang. Oh itu Allah itu ada buktinya kapan kita pandang. Dari namanya be sudah kejimuan kehebatannya. Nah itulah apa barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Maka jalan yang kedua ulama mengajak faqad arafa nafsahu. Barang siapa kenal akan dirinya maka dia akan kenal akan Tuhannya. Diri kita ini lemah, banyak dosa, maksiat, berlimang dosa lah. Nah itulah kalau kita nak mendekat kepada yang Maha Kekasih itu lewat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini penjelasan tentang tauhid. Mudah-mudahan tauhid yang kita pakai, kita pelajari ini bisa diamalkan. Kalau kita baca arti tauhid itu sudah kembali kebesaran Allah. Cuman kalau kagak isian sifat ma'ani, maknawiyah, kalau kita kajian, nah itu yang gak berat tauhid itu. Kalau kita lah tahu, misalnya ruku kita, misalnya zikir kita, bukan tauhid, akal kita percaya. Tauhid itu musuhnya akal. Ada masuk di akal. Itu macam kita Allah. Akal kita musuh gitu. Kalau kita resep dengan dulu masuk di dunia. Jadi Allah tadi dia, saya, aku, engkau udah ada kita mana? Dalil kita ada tu nah saya, mana saya? Tak ada. Tak ada yang ada cuma kembali ke satu. Itulah Allah Maha Esa. Itu tidak ganti berarti. Makanya wujud itu sifat 20 itu dibagi oleh ulama tauhid menjadi sifat 4. Dibagi jadi 4 kelompok: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sifat nafsi ini pertama ado. Ngapu cuma Allah dewe yang ado gitu dah kata. Kenyataannya kita ada tando gitu nih. Tando Allah ado. Itu ibarat itu kita ini bayangan be akan ado ya Allah. Ibarat kalau kita berkaca cermin, baik. Nah, kalau kita bercermin kan? Nah, cermin itulah kita yang bayangan di cermin. Nah kita itu Allah. Nah, sesungguhnya itu bayangan di kaca itu nurut yang punya bayangan. Nah kacau itulah Nur Muhammad tadi itu memancar begitu. Maka kita bisa akan muliakan adanya Allah. Berarti dicontoh kalau kita tahu itu matahari memancar pagi hari di sinar penuh bumi langit. Nah, bukan matahari itu ngancak ke diri kita, bukan zatnya, bukan. Itu belajar bukan zatnya, sifatnya beda dengan zat. Itulah Siti Jenar itu di penggal palanya itu oleh 9 wali itu karena dia mengakui zat Allah, sifat Allah ini, asma Allah ini. Itu bukan tak ada sampai ke zat, tak bisa. Nabi Muhammad dewe cuma bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha kembali ke Allah karena dia tuh nur. Kalau kemakai jasa cek itu hancur. Malaikat Jibril itu buat dari cahaya lagi tidak sanggup, dia nak kembali ke Allah, melihat Allah menjadi kita bahasanya sekarang. Tapi bukan saling jingok, ini kembali nur ala nur. Kalau di dalam Al-Quran itu cahaya kembali cahaya Allah, bayangan beda gitu. Mudah-mudahan yang kita pelajari tauhid ini makin tahu kita akan yang kita sembah selama ini. Maka galak tauhid itu kalau tidak belajar tauhid, syariat ibarat sembahyang itu seperti olahraga, tapi jadilah ada nilai masih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah masih ada waktu 5 menit lagi kalau ada yang ditanya dari pelajaran tauhid kita. Jangan takut, Anda dulu takut juga belajar tauhid. Jadi ngadeplah anak cucu Kiai Supri, Ustaz Tamrin, sekarang pemimpin pondok pesantren musuh naik sini. Tak ngeri belajar tauhid, berat kayak kilo. Nah itulah dijebak oleh Wahabi bahwa tauhid itu bukan pelajaran dari Nabi. Tidak, itu dijebaknya kaget gila lah. Memang susah tapi pas coba-coba seneng itu wiyunya. Kaget tak terasa nambah dewe gitu. Sholat nambah, zikir nambah, pengen ke sunnah Nabi. Wiyunya nih. Kalau dulu habis di syariat baik. Rukuk lurus. Wah, rukuk lurus. Yang tak lurus salah tak diterima. Ada apa nunjuk ini ada beda dikit, sesat itu udah terima neraka lu itu.
Kalau kita belajar tauhid sudah bagian dia. Aduh lembut hati kita tu aduh. Kita nerima sudah. Dia tak galak juga sudah. Kalau dia galak sudah alhamdulillah ya. Makanya Imam Malik itu Imam Syafi'i umur 7 tahun 8 tahun apa dianggapnya guru kan? Dianggapnya guru. Seandainya Imam Syafi'i tidak ada lahir, aku tak mengerti hadis-hadis aku ini. Karena nahu sorok itu karangan Imam Syafi'i. Kalau tajwid sekarang ini karangan kiai yang dari Jawa tuh gitu kan. Ikro. Kalau dulu sarung belajar turutan alif di bawah i, alif di bawah u, a, i, u kan. Banyak tuh kita tidak bisa ngaji kan. Nah, keluarlah ikro. Ikro itu kita katik di Mesir. Nah, itu karangan ulama dari Jawa kan. Alhamdulillah begitu juga Imam Syafi'i dijuluki tongkat Imam Malik. Dia punya murid Hanafi. Ngapo apa tad apa ini apa Bukhari Muslim tu dah katik dia mazhab-mazhab Allah gitu. Apa tak ada ini dia apa Imam Syafi'i itu lain tak ada pakai Bukhari Muslim. Oh itu tu kakek dia, nenek dia Imam Syafi'i. 1000 tahun setelah meninggal Syafi'i baru lahirlah Imam Bukhari Muslim. Muslim tu murid dia. Nah, itu jadi tak ada ketemu. Jadi mazhab Bukhari Muslim ini kalau fikihnya Imam Syafi'i, kalau tauhidnya Asy'ariyah. Nah, itu inilah yang dipelajari itu. Hadis-hadis sekarang kalau tak Bukhari Muslim, itu bid'ah. Jadi yang seluruh di bid'ahnya itu 1000 tahun kelang dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali bid'ah kalau Muhammad gitu. Itu kan dia tak narik sejarah. Nah, kalau kita belajar tauhid ini sudahlah apa yang dilakukan kelakuan Allah baik maksiat. Jadi Allah jangan tekan mati anak itu berdoa. Minta dia cepat hidayah. Wong tumuran, kohar itu kan kekerasan Allah kan. Nak negor gitu tak tahu kan. Minta kita lindungi ya Allah dari kecelakaan darat. Ya kan? Agung tenggelam. Nah itu kembali ke Allah kalau itu namanya zikir sudah di dalam hati gitu. Terus setiap apa yang kejadian itu balik ke sifat dan asma Allah. Ada yang nak tanya kan? Ada? Berarti kita berdoa. Bahan bulan Sa'ban ini kita tingkatlah bulan dari sekarang untuk mencapai Lailatul Qadar di pertengahan akhir bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ada ingin macam mana Lailatul Qadar tinggal wajib begitu itu tunggunya berapa tu kalau sholat tu kan angis terus mau baca jajal masuk Lembang dijajal. Yang ajar tu tadi tu baik banyak ada istighfar banyak juga istighfar yang istighfar terus ini juga zikir juga jangan zikir terus selawat juga. Nah dua ini harus berhenti. Nah kalau sudah banyak zikir banyak selawat baru baca buku. Nah biar hati kita lah bersih kosong jangan nak diisi dengan buku-buku fikih lah buku-buku syariat kalau ada yang bingung tanya. Jangan langsung disalah tuh jadi perbandingan kayak kalau bingung dulu. Nah kaget apa yang ditakdir Tuhan kita nyaman pakai. Wah aku pakainya yang ini silakan. Aku yang ini boleh aku silakan. Nah cuma kalau tauhid ini tak baca Allah ada di langit tak bisa sirik kita mau baik bahaya kau nuduh Allah di langit rusaklah kesucian Allah. Tidak karena naruh ke tempat dia. Berarti kalau sudah dia di tempat dia status lemah Allah itu. Berarti ada yang menyediakan ke tempat, kan? Berarti lemah dia. Tak ada gagal. Allah itu tidak ada bertempat tidak. Apalagi apa dengan dalil ada jemaah Nabi tanya disunyi Allah Nabi Musa kan di gunung Tur Sina. Jadi tak seperti embun-embun. Bukan. Itu ibarat itu dia Allah kasih apa pemahaman tentang melihat Allah. Bukan dia lagi melihat Allah, maka
Nabi Isa, Nabi Musa, antara itulah. Dia pengen nak tengok Allah. Nah sudah kalau kau pengen dengan Allah, ketika kayak tubuhnya temuan, dia itu tidak baca pun dengan Allah. Hasil apa dia? Pas gunung itu bergerak, diangkat oleh Allah, kepingsan nih. Pingsan itu sujud semenjak itulah tak boleh gitu. Nah terkena Allah jasad gitu, tak boleh. Zatnya tak boleh. Nah disitulah semenjak itu. Tajali Allah, besar Allah itu lah diunjuk ke Nabi Isa. Baca hidup wong lah 400 tahun pilih ya ada kuburan yang paling lama 450 tahun dihidupin yo cek hidup mati. Wah itulah dia omong tuang anak Tuhan dulu tak Isa bin Maryam. Tidak yang baru aku sayang anak hidup nanti kalau memang Nabi hidup ini tidak oleh Nabi Isa. Maka dia mau disembah-sembah makulah dia dijadikan anak Tuhan dulu disembah dong sampai tidak saking Allah untuk terjadi sebenarnya itu tuh kebesaran Allah tampil di dia. Nah alhamdulillah lah untuk penyempurnaan itu semua adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh berselawat ada di dalam Al-Quran Allah malaikatahu yusholluna ala Nabi Allah dan malaikat yang berselawat itu supaya nolak supaya Nabi itu bahwa tetap hamba. Begitu selalu masuk maka Allah itulah kesejahteraan keselamatan terpelihara di dalam besar Muhammad SAW. Dia tetap hamba, tidak jadi Tuhan kan? Dan kalau zaman Nabi Musa tidak kati, tidak, maka dia dijadi ke Tuhan. Itu terjadi Allah, kebesaran Allah terhadap hamba-hambanya. Nah kita kalau nak model-model itu, waduh sekarang di YouTube kebel itu, ajak lari ke sana itu, jadi dukun ujungnya, bertauhid ujungnya jadi dukun. Kalau ada bagian silakan, cuman jangan mudi wong. Itu tuh sekali-sekali dia tampil, pas terdesak dia tampil. Ya Allah, sabar dunia Allah itu terasa nolong. Nah itulah namanya tajani besaran Allah. Jangan dipakai terus pas terdesak terdesak itu diajarkan Nabi sholat sunnah, sholat hajat bismillah. Itu yang diajarkan Nabi. Engkau karomah keturun lewat tauhid gila tak karomah itu. Kalau tak lewat tauhid tak kati tajali besaran Allah kan. Terus kekaguman kembali ke Allah. Betul? Yang kebal-kebal itu begitulah bertauhid mental itu. Baca kita mental ini. Mau kemasukan ini jin tokak jin ini ribuan. Mana kita nak kawan jin dari api. Tidak? Tapi dengan kita bertauhid kepada Allah insyaallah jadi jauhkan oleh hal-hal yang tidak terduga. Tapi alhamdulillah sudah jam 6 kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hari ini Allah pandang dengan rahmat dan kita disiapkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya sedikit demi sedikit. Jangan sampai ada jebakan kalimat atau cuma baik kau sholat tapi galak maksiat. Tak usah sholat lagi maksiat. Yang percuma itu maksiatnya itu. Tidak, bukan sholatnya cuma baik zikir, galak maksiat, galak berzina. Yang percuma itu maksiat sampai berzina itu kan zikir terus sampai kapan? Sampai Allah membuka hidayah terhadap diri kita. Sampai kita malak dengan maksiat dan dosa kita. Jangan sampai terjebak dengan cuma baik kita yang baca Quran, tapi galak begini larangan Allah. Percuma itu begininya baca Quran. Itu jebakan-jebakan kalimat setan yang lewat guyonan-guyonan Nah yang percuma itu percuma berjilbab galak ngomong yang percuma berjilbabnya tidak. Masih mending berjilbab ngomongnya daripada tidak ada katin bian dia, ya kan? Berjilbab masih ada lah. Kalau ditimbang di mizan kakek lah di akhir kakek masih ada 50-50 simbang gitu. Nah itu kan. Mudah-mudahan kita tetap selalu semangat dengan menghadirkan Allah di dalam hati kita. Bukan Allah di hati kita, tetapi kebesarannya kita kembali akan bermahan diri kita dan membesarkan Allah lewat Nur Muhammad SAW dan bergembira ria senang menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Bagaimana sembah berikan kepada kami hari ini hari-hari kemarin. Kau mengetahui niat kami di dalam hati. Kau melihat apa yang terlintas di pikiran kami ya Rabb. Kadari kami mohon munajat kepada Kau telah hajat kami hadir ya Rabb. Yang Kau lebih tahu kebutuhan kami ya Rabb.
Allahumma ya Rabb, menjauh kami untuk mengenal ya Rabb, maka kenalkanlah kami dengan dirimu ya Rabb, dengan fadilah dan besar Muhammad SAW ini telah niat dan salah acara yang salah pemahaman yang sesat ya Rabb. Dan bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Rabb, dan zuhirkanlah ya Rabb keluarga kami, keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati ya Rabb. Lindungilah diri kami, keluarga kami ya Rabb, dari kejahatan jin, setan, manusia, maupun hewan baik datang dari langit dan bumi. Lindungilah dari fitnah akhir zaman, dari dajjal dan maju, dan lindungilah di mana saja kami berada, keluarga kami ya Rabb, dari kecelakaan darat, udara, laut, kelalaian tangan manusia. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaqim wal jahilin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah ya Rabb, Kau sampai ke kami, Kau kabulkan doa kami ya Rabb. Di bulan Sya'ban ini Kau sampai ke Rabb, berkatilah kami bulan Sya'ban dan sampai ke kami bulan Ramadan. Barikilah ma'alana fi syahri Ramadan, dan berkatilah kami ya Rabb di bulan Ramadan ya Rabb. Bukalah kami dengan Lailatul Qadar. Allahumma hdina hidayatan, Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bil Islam, wa tsabbitna bil tauhid, wa tsabbitna bil mursalin ala dini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami dunia beserta isi yang terbaik ya Rabb, hasanah, dan akhirat yang terbaik pada diri kami ya Rabb.